Halo teman-teman, selamat sore. Ini sore ya teman-teman. Ikuti keseruanku dalam ngebolang pohon kecombrang pada sore hari ini ya teman-teman. Oke, ini perjalanan mau berangkat ke tempat dingin karena kebanyakan pohon kecombrang itu letaknya berada di kawasan daerah dingin. Nah, tiba-tiba sudah sampai ya teman-teman. Ini bisa lihat teman-teman betapa banyaknya pohon kecombrang ini ya. Ini ada di pemukiman warga ya teman-teman. Ini bukan punyanya teman, kerabat atau saudara, bukan ya teman-teman. Tapi ini punyanya orang lain yang pada saat itu adik saya pergi ke sana dan dilihatnya ada di pinggiran jalan. Akhirnya adik saya itu minta sama yang punya, dan ini teman-teman, Masya Allah, ternyata tetangga di sekitar rumah beliau yang punya pohon ini tidak ada yang tahu ya teman-teman untuk apa fungsinya pohon ini. Tapi kalau saya suka sekali ya teman-teman, saya tahunya pohon ini itu dari waktu saya tinggal di Bali ya teman-teman. Ini pohonnya bisa dimanfaatkan buat masak segala macam ya teman-teman. Setelah saya tanya tetangga yang di bawah itu, yang rumahnya letaknya di bawah itu, beliau kalau masak itu katanya hanya dipakai buat tambahan nasi goreng ya teman-teman. Kalau untuk teman-teman yang di daerahnya ada pohon semacam ini, kira-kira cocok nggak ya untuk dibuat nasi goreng untuk bunga dari kecombrang tersebut? Kalau saya baru tahu ya teman-teman, tapi biasanya beda orang beda rasa, beda orang beda karakter. Nah, akhirnya kami sudah selesai pulang ya teman-teman. Karena memang waktunya dirasa sudah sore. Kami berangkat itu sudah setelah ba'da asar. Biasalah kalau ada apa-apa itu selalu yang mendadak-mendadak itu. Jadi nggak pernah di-plan sebelumnya. Nah, ini setelah perjalanan, kami mampir dulu ke pabrik tahu ya teman-teman. Kami sedianya mau beli tahu goreng. Ya teman-teman, ini ada tahu goreng. Kami beli, dan sama ibu yang di sini itu kami dikasih sambal untuk dibuat cocolan nanti di perjalanan ya teman-teman. Alhamdulillah ibunya baik banget. Iya teman-teman, kalau di tempat teman-teman tahu goreng gini banyak pasti ya. Berapa kalau untuk satu ikatnya segini ya teman-teman? Kalau di sini ini segini nih 10.000 ya teman-teman. Sudah matang tinggal langsung elep gitu. Nah, kami cicip-cicip dulu, makan dulu karena memang kita dikasih free ya teman-teman, suruh nyicip dulu gitu. Oke, teman-teman. Sudah satu kresek ini atau satu bungkus ini harganya 10.000 untuk satu bungkusnya. Oke, lanjut lagi kita masuk ke si Blacky ya teman-teman. Nah, inilah tampakannya, tiba-tiba sudah sampai di rumah aja teman-teman. Ini bunga yang tadi dan bentuknya seperti ini. Mungkin nggak semua orang kenal ya sama pohon bongkotnya ini yang masih mudanya ya teman-teman. Seperti itu. Kita nanti ambil untuk yang dalemannya saja. Begini caranya melakukan proses atau mengambil, karena untuk sebanyak ini nanti hasilnya cuma sedikit ya teman-teman. Karena apa yang kita ambil itu hanya untuk yang di dalamnya saja, yang mudanya aja ya teman-teman. Jadi untuk yang di luarnya nggak kepake teman-teman gitu. Bisa kasih rekom nggak teman-teman, atau bunda-bunda sayang semuanya yang ada di dimanapun berada, untuk bunga atau batang pohon kecombrang ini enaknya dimasak apa? Kalau saya selama ini tahunya hanya dibikin buat pepes sama pindang, dicampur juga sama kuah santan ya. Tapi saya nggak pernah, tapi saya seringnya hanya ditumis atau digoreng saja ya teman-teman. Nah, seperti ini kita siangi dulu, kita belah-belah dulu, habis itu kita ambil batang yang tengahnya saja, yang masih muda, kayak serai gitu ya teman-teman. Proses pengambilannya kayak serai. Nah, itu tampilannya seperti itu teman-teman. Tuh kan kecil banget, kalau daun mujahnya yang paling tengah bisa dipakai teman-teman ya. Nah, semacam ini. Kasih tip ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada rekomendasi buat dimasak apa. Nah, seperti ini ya, itu yang bunganya, dan itu yang tadi batang tengahnya sudah kita ambil. Ini yang masih muda bunganya, yang belum
masih kuncup ya, belum, ibaratnya masih belum mekar. Tapi untuk yang, nah ini yang sudah mekar, jadi kita juga sama, kita ambil tengahnya aja karena rasanya itu keras ya teman-teman, yang di luar itu keras. Untuk penutupnya itu yang sudah mekar itu keras ya teman-teman, saya ambil yang di tengahnya. Tapi ada juga yang bilang katanya semua bunganya itu bisa diolah, termasuk yang paling luarnya itu teman-teman. Tapi selama ini saya belum sih. Nanti kalau misalkan ini coba deh bisa dimasak apa enggak ya, kita bikin atau direbus dulu mungkin sekiranya kayak kayak semacam daun singkong kali ya teman-teman ya. Mesti direbus dulu jadi biar menghasilkan tekstur yang empuk. Nah ini seperti ini, kita persingkat videonya ya teman-teman. Hasilnya sebanyak ini, enggak sih banyak, ini satu piring ya teman-teman. Yang lebih banyak itu, nah limbahnya teman-teman, yang lebih banyak itu batangnya yang hijau atau batang luarnya. Limbahnya sebanyak itu teman-teman. Ini tadi ada beberapa ya, tunas apa maksudnya, bongkotnya atau bonggolnya yang di umbinya itu saya ambil yang ada akarnya. Nanti insya Allah mau saya tanam biar di rumah itu juga ada temennya ya. Sekarang selanjutnya bunga yang tadi sudah kita siangi, sekarang kita rontokkan semacam ini ya teman-teman. Satu persatu kita rontokkan dulu sampai benar-benar selesai. Oke teman-teman, ini yang paling besar ya. Tadi itu banyak sekali, tapi sayangnya sudah kering ya teman-teman. Sayang loh, karena di sekitar situ tuh nggak ada orang yang tahu fungsinya itu apa. Kebanyakan hanya ada beberapa orang saja yang paham betul tentang pohon kecombrang ya teman-teman. Udah, sekarang ini udah selesai, tinggal yang kuncup-kuncup nanti kita rajang aja, nggak apa-apa, kita potong tipis-tipis ya teman-teman. Oke, selanjutnya seperti ini. Nah ini tadi ketinggalan teman-teman, kayak gini, mau kasih contoh ya. Tadi batangnya itu yang sudah kita ambil tengahnya, kita potong-potong terus ditumbuk semacam itu teman-teman. Karena nanti kalau tidak ditumbuk, nah ini seperti ini tampilannya. Karena kalau nanti tidak ditumbuk itu bakal keras ya teman-teman, aromanya kurang greget gitu. Jadi ya ditumbuk dulu, hasilnya seperti itu. Oke, itu ini kasih bumbu dasar aja ya teman-teman, karena kami mau menggoreng. Kayak kami mau tumis saja, ada bawang merah, bawang putih. Terima kasih. Untuk bumbu dasarnya bawang merah, bawang putih, lombok besar, lombok kecil, dan dibubuhkan dengan terasi ya teman-teman. Setelah itu semua bumbu digoreng, kalau sudah layu campur dan masukkan tadi bongkot yang sudah kita proses tadi. Selanjutnya seperti ini. Selamat makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton. Bye.